ini menarik ini. Iya, iya. Karena di dalam hubungan itu sesuatu yang disucikan terjadi. Dia disebut hubungan yang disucikan karena berada dalam lembaga yang suci, yaitu pernikahan. Karena itu pentingnya doa tadi ini, Van. Di dalam fikih tasawuf itu dikenal ada yang namanya as-sabqah. As-sabqah itu adalah sabaqa maniyyu syaitan min maniyyi zauji. Spermanya syaitan mendahului masuk ke rahim istrinya ketimbang sperma. Kalau bengong hati-hati, Irfan. Nih ayam kemarin ada 2 nih. Yang satu mati karena kebanyakan bengong. Masa? Oh. Ih, Nah ini bengong apa yang dipikirin? kalau ayam bengong mikirin apa? Nah mikirin pasangannya kali ini dia tinggal Iya. sendirian. Nah sama, saya juga nih bengong mikirin pasangan juga bang. Oh, nah kenapa dengan... Abang kan udah punya istri kan? Oh, udah dong. Abang tuh rasanya gimana kalau nih suami pengen, istrinya nggak ngasih? Oh. Ada jelas tadi malam tuh sunah Rasul malam Jumat. Itu kalau istri nolak kemauan suami gimana tuh bang? Ya lihat dulu keadaannya. Dia lagi M kali. Enggak, tapi emang dia lagi capek sih. Anak saya kan ada yang kembar segala macem. Capean banget. Pas aku minta nggak dikasih. Sewajib apa sih seorang istri menerima atau apa ya? Mengiyakan gitu ya. Menerima ajakan dari suami? Betul kali ya. Sebetulnya apa yang harus kita lihat, suami istri itu kan sebetulnya pasangan bersama. Ya. Ketika si suami mengajak, istri yang diajak. Ketaatan itu sebetulnya selama yang diperintahkan. Kalau pertanyaannya sejauh apa gitu ya, selama yang diperintahkan itu adalah kebenaran, istri wajib untuk mentaati perintah itu. Tapi kalau ajakan semacam ini, lihat dulu kondisinya. Sebab kadang-kadang kita kan arogan nih, jadi suami. Pokoknya istri harus ngikutin. Kan ada hukumnya katanya kalau istri menolak ajakan suami berarti dia akan azab atau di apa gitu sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu malaikat melaknat katanya Iya. sampai subuh ya. Betul. Benar nggak? Iya, tapi kan konteksnya juga ada. Apa yang harus kita lihat, karena kondisi tertentu, si istri harus bisa menampilkan dirinya secara lebih arif dan baik. Tapi kalau misal suami nih, giliran sekarang dibalik nih. Ya. Suami yang menolak ajakan istri. Sekarang nggak itu Nggak ada loh. dalilnya ya, Enggak. nggak dilanat ya. Soalnya ini kan sekarang tuh istri-istri aja banyak yang suka ngajakin suami, ayo dong mas, ayo dong pak, gitu-gitu. Iya, makanya sebetulnya proses komunikasi itu penting banget ya di dalam keluarga itu, apalagi urusannya seperti ini. Nah, kalau kita bicara soal hukum, hukum itu al-hukmu yadurru ma'a illatihi adaman wujudan wa adaman. Begitu di dalam kaidah hukum Islam itu, hukum itu terjadi karena ada satu akibat tertentu, baik alasan-alasannya apa yang dimunculkan, ilatnya apa gitu. Jadi kalau kita mau menerapkan hukum perempuan atau istri ketika menolak ajakan suami, oh berarti ini perempuan yang durhaka gitu kan. Tidak seperti itu. Seharusnya suami mengerti kalau lihat istrinya udah kecapean masa dihajar juga ya. Iya, emang apaan dihajar? Tapi berarti ada tuntunan juga ya kalau kita berhubungan dengan istri itu yang bagusnya seperti apa, misal dari tata caranya, doanya gitu. Iya. Jadi memang diatur, Man. Makanya kalau bisa itu hubungan diatur dalam keadaan suci. Berwudu dulu. Wudu Wudu dulu, persiapan. Ini prepare-nya perlu nih. Dulu habis wudu sholat sunat 2 rakaat gitu kan. Karena dari hubungan itu ada 2 fungsi, Pan. Yang pertama disebut fungsi rekreasi. Ya. Menyenangkan. Ya. Nah, tapi dari fungsi rekreasi muncul yang disebut dengan fungsi prokreasi, menghasilkan keturunan. Nah, kita dalam Islam itu diatur sedemikian rupa supaya apa? Anak yang nanti dihasilkan dari peristiwa hubungan seks ini betul-betul anak yang steril dari jin ataupun setan. Makanya ada tata caranya. Ada Wudu tata dulu, caranya. sholat dulu, Baca ngaji Quran 5 dulu. juz. Udah selesai tidur nggak jadi, udah kemalaman tuh kayaknya. Bagus tapi makasih. Paling tidak ada doa yang harus disampaikan oleh suami maupun istri. Lupa mulu doanya, Bukan lupa ente, nggak diapalin. agak sempet kali. Nah itu dia. Ntar ajarin ya, Oke, baik ya, kita bacain ntar ya. Ntar ya. Bang, Ya. sebetulnya dulu pas sebelum nikah udah ngapalin doa itu. Sempet apal. Sekarang udah lupa lagi. Coba gimana doanya? Ini sebetulnya doanya simpel dan gampang, tapi penting. Iya. Doanya itu berbunyi gini. Doanya apa ya?
Nggak tahu. Biasanya langsung otomatis keluarnya itu. Lo lagi begitu gitu kan. Saya kasih itu ya, dikasih rangsang. Coba gimana Bang? Nah, begitu udah ngeliat Irfan baru kebacaannya. Allahumma jannibna Allahumma janibna minasyaiton minasyaiton wa jannibis syaiton wa wa jannibis syaiton jannib di syaiton ma razaqtana. ma razaqtana. Nah, Itu biar- Bang. Itu doang. Artinya Simple. Allahumma ya Allah jannibna minasyaiton, jauhkan aku dari syaitan. Wa jannibis syaiton ma razaqtana, jauhkan syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Kan sebentar lagi bakal dapat rezeki tuh. Rezekinya apa? Anak. Jadi supaya anak steril dari gangguan. Jangan sampai ketika berhubungan setan ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, itu Jadi nanti selain kalau- anak kita, setan ikut. ntar kalau ada anak liar disebut anak siapa? Anak setan lu gitu. Oh gitu. Betul. Ini kan kondisi yang kenapa sih di dalam hubungan seks itu diajarkan doa dan zikir? Nah ini menarik ini. Iya, iya. Karena di dalam hubungan itu sesuatu yang disucikan terjadi. Dia disebut hubungan yang disucikan karena berada dalam lembaga yang suci, yaitu pernikahan. Karena itu pentingnya doa tadi ini, Van. Di dalam fikih tasawuf itu dikenal ada yang namanya as-sabqah. As-sabqah itu adalah sabaqa maniyyu syaitan min maniyyi zauji. Spermanya syaitan mendahului masuk ke rahim istrinya ketimbang sperma suaminya. Aduh. Nah ini yang ngeri nih. Emang setan punya sperma? Dia kan ikut berpartisipasi. Nah dia keluar juga. Begitu dia keluar lebih dulu dari kita. Apalagi belakangan kita misalnya. Nah dia Bang, 2 kali ya? Enggak kok, sekali padahal satu setan. Siapa itu ya? Bener banget ya. Iya, iya. Karena itu kudu hati-hati dah. Mulai kita persiapin betul untuk menuju kepada hubungan yang begitu menyenangkan kedua belah pihak. Nah, itu yang menyenangkan, yang dicontohkan seperti itu. Yang nggak boleh seperti apa? Nah, hubungan suami istri kan halal. Ya, Halal itu hukumnya. hmm. Tetapi pada waktu-waktu tertentu menjadi haram. Misal, Padahal suami istri. Misalnya siang hari di bulan Ramadan. batal dong. Batal. Kan jadi kagak boleh. Tapi godaannya emang luar biasa kalau lagi Ramadan tuh ya. Bener. Pengen aja bawaannya. Iya, makanya kalau khusus bulan Ramadan, kata Allah disediakan waktu khususnya itu yang dihalalkan. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan berhubungan dengan istri kita itu pada malam harinya. Ah, boleh. Jadi tetap halal. Mengenai caranya nih, bentar. Nggak ada orang lewat kan. Kalau kita berhubungan badan, Iya. misal ya, Mhm. dengan cara, maaf loh Bang, oral seks Mhm. atau anal dengan istri kita, tapi boleh nggak? Nah, yang ada yang kedua setelah tadi kan siang hari di bulan Ramadan nggak boleh tuh, Iya, jadi iya. haram ya. Ada lagi yang dilarang yang kedua yaitu apa? Lewat belakang, Anal. anal seks. Kalau itu orang Untuk konteks tertentu di dalam peristiwa hubungan suami istri bisa saja dilakukan. Misalnya, kan ada larangan yang ketiga nih, belum kelar nih yang nggak boleh nih. Yang ketiga ada lagi ketika menstruasi, oh iya menstruasi juga. ketika nifas. Itu nggak boleh juga Itu kan? nggak boleh, hubungan langsung masuk. Penetrasinya itu nggak boleh ada. Kotor juga ya. Kotor Tapi dan membantu terlarang. suami terpuaskan nafsu seksnya boleh dengan cara lain ya. Ada cara lain. Itu kan foreplay-nya bisa lebih panjang, Oh, bos, kalau begitu. Masih banyak jalan menuju ke Roma ya. Jalannya begitu terbentang gitu ya. Agak lapar nih. Nah, ini ada yang mau Terserah. dibawa. Ini dari malam tuh ngamuk aku, jadi nggak mau Oh. makan malam, tadi pagi nggak sarapan. Itu gara-garanya itu ya. Tapi udah pesan pizza buat abang. Bentar, Alhamdulillah. ke rumah dulu bentar. Bang, sebetulnya nih orat istri maupun suami itu tuh boleh dilihat sama sekali semuanya sampai detail gitu, dilihat plototin satu-satu. Boleh tuh ada adab-adab yang lainnya juga. Itu kan sebetulnya adab-adab yang memang dijaga, yang ulama ihtiyat dan hati-hati menjaga supaya tetap dengan sarung, tidak terlihat satu sama lain, Digelapin. digelapin. Tapi kan di dalam hubungan suami istri ini, hukum itu menjadi sesuatu yang digariskan pada wilayah-wilayah yang terlarang. Contoh seperti larangan-larangan dalam hubungan seks seperti tadi. Tetapi dalam wilayah-wilayah yang tidak disebut terlarang, khusus untuk pasangan suami istri, selama itu menjadi rahasia yang dijaga, dibolehkan saja. Nabi itu diriwayatkan mandi bersama dengan istrinya. Oh iya betul. Nah, contoh yang kedua, dalam keadaan haid misalnya, istri kan tidak boleh digauli, ada larangan.
Tetapi apakah kemudian sekedar berhubungan secara fisik gitu, kemudian tidak sampai penetrasi, dibolehkan atau tidak? Boleh. Oh, Jadi sebetulnya cara Islam mengajarkan hubungan seks ini masalah aurat dan yang lainnya itu bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasangan kita. Nah, yang terpenting adalah ketika komunikasi itu membawa kepada satu bentuk hati yang saling terpaut, maka mutu dan kualitas hubungan seks jauh lebih hebat. pertanyaan terakhir deh sebelum saya harus pulang juga. Kayaknya udah kagak tahan ini ya. Kalau kita melihat itu orang yang lagi berhubungan seks ataupun sebaliknya kita lagi berhubungan seks terus lihat orang, dosa nggak? Iya, tidak boleh, yang jelas. Dosa hak prerogatif Allah. Tetapi larangan itu memang sudah ada, termasuk dalam jenis kemaksiatan. Begitu. Nah kalau kita satu kamar sama anak kita udah punya anak nih, anak kita masih satu kamar sama kita lagi berhubungan, anak bangun, pok, bobok, gitu. Terus jalan terus. Dan terus ba gitu kali. The show must go on ya. Show mas God. Gimana tuh? Iya, masih aman nggak berlindung di balik selimut ya? Oh, iya. Oh. Nah, sebetulnya gini, tapi yang pasti itu anaknya mungkin masih belia ya, masih kecil-kecil. Kalau anak udah gede masih satu kamar aja. Itu kebangetan suami istrinya ya. Nah, sebetulnya kan ada sistem Islam yang mengajarkan pemisahan anak kamar-kamarnya itu. Pada usia 7 tahun misalnya sudah mulai diarahkan untuk di tempat-tempat tersendiri gitu kan. Salah satunya adalah ada aktivitas ayah ibu yang anak tidak boleh menyaksikan gitu. Ya dihindarkan lah ya hal Betul. tersebut ya, karena efeknya juga nanti takutnya buruk, walaupun sex education buat anak juga perlu ya. Iya, perlu tapi tidak dengan memperlihatkan. Iya. Nah, karena itu mungkin penting juga nih Irfan. Karena anak itu pada usia 0 sampai 7 tahun itu kan periode tanam ya. Apa yang mereka lihat itu tertanam di dalam sistem bawah sadar dia gitu. Jangan sampai ada lagu kayak gitu ya. Katakan padaku, hai ayah ibu, bagaimana caramu membuat aku gitu. Terus kata bapaknya, lihat nggak boleh ya gitu ya. Ya jangan sampai gitu ya. Iya. Misalnya Bang, ya. Mencontohkan yang baik yang boleh gitu. Kalau mencontohkan itu kan bahaya jadi itu. Betul. Kasih kesimpulan dong Bang. Oke, baik ya. Nih ini obrolan yang paling dahsyat nih pagi-pagi begini. Banget, tapi nggak apa-apa. Semua orang juga pengen tahu, ngerasa tabu. Tapi kan kita harus kasih tahu ilmunya juga ada Betul. dalam agama kita juga. Iya. Betul. Karena itu kita sepakati kesimpulan ini diawali dari yang pertama tadi ini, Irfan, yaitu apa? Tidak ada hubungan seks di luar pernikahan. Ya itu harus. Jadi orientasi kita adalah di dalam lembaga perkawinan. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah apa yang dilaksanakan hubungan dalam suami istri ini diatur dengan adab-adabnya. Di antara adab yang diajarkan oleh agama kita adalah doa. Maka doa ini sebisa mungkin memang harus di luar kepala. Sehingga waktu melafalkannya itu nggak terbata-bata. Jadi kalau yang belum hafal harus dibikin nih kayaknya kan ya. Ditulis tempel di tembok. Di tembok yang gede gitu. Kadang-kadang orang bukannya tidak hafal, tidak sempat. Ya. Nah, tapi kalau diceritakan tadi tentang kompetisi dengan setan kayaknya ngeri ya. Ya. Jadi harus mulai kita baca. Sempetin Betul. ya. Nah, yang ketiga larangan-larangannya. Sehingga kita harus betul mulai menjaga diri supaya tidak terjebak kepada larangan-larangan itu. Ya. Memang Tuhan mengatakan nisaukum harthul lakum. Perempuanmu adalah ladang bagimu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu dari sisi mana saja. Benar, tetapi dari sisi arah belakang kan tidak dibolehkan. Ya. Ada larangan. Nah, yang terakhir bagaimana kita tetap melakukan hubungan ini dengan sangat intim, penuh kemesraan, kebaikan, dan ingat jangan biarkan pasanganmu menderita.